Halo, perkenalkan nama saya Laurencana Christian Leto dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan kesehatan mengenai dua penyakit tidak menular yang sering terjadi di masyarakat, yaitu diabetes mellitus dan hipertensi. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan kencing gula atau kencing manis. DM adalah penyakit di mana kadar gula dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Menurut Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO), pada tahun 2016, diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakannya. Tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus yaitu 1. Meningkatnya frekuensi buang air kecil, 2. Rasa haus berlebihan, 3. Penurunan berat badan, 4. Kelaparan, 5. Kulit jadi bermasalah, 6. Penyembuhan lambat, 7. Infeksi jamur, 8. Iritasi genital, 9. Keletihan, 10. Pandangan yang kabur, 11. Kesemutan atau mati rasa. Gambaran permasalahan penyakit diabetes mellitus. Diabetes tidak hanya menyebabkan kematian prematur di seluruh dunia. Penyakit ini juga menjadi penyebab utama kebutaan, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Organisasi Internasional Diabetes atau IDF memperkirakan sedikitnya terdapat 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes pada tahun 2019 atau setara dengan angka prevalensi sebesar 9,3% dari total penduduk pada usia yang sama. Patofisiologis penyakit diabetes mellitus. Pada orang normal, hormon insulin dihasilkan oleh sel beta pankreas, berfungsi mengatur banyaknya gula dalam darah. Dalam setiap makanan yang kita makan, mengandung gula. Ketika darah kelebihan gula, hormon insulin akan menyerap cukup gula dan menyimpannya. Jika berlebih, hormon insulin inilah yang berfungsi sebagai kunci masuknya gula ke dalam sel tubuh sehingga akan diubah menjadi energi. Pada kondisi diabetes, hormon insulin mengalami gangguan. Lalu kemudian energi pun tidak dapat dihasilkan secara maksimal sehingga muncul tanda-tanda seperti cepat lelah, penurunan berat badan, dan lainnya. Oleh karena itu, penderita akan membutuhkan tambahan pengobatan untuk penyembuhan. Klasifikasi atau jenis dari diabetes mellitus. Terdapat beberapa jenis atau klasifikasi dari penyakit diabetes mellitus, yaitu yang pertama, tipe 1. Tipe 1 ini disebut diabetes mellitus tergantung insulin atau DMTI. DMTI ini terjadi karena adanya faktor autoimun sehingga sel beta pankreas penghasil insulin dirusak. Pasien DM tipe 1 membutuhkan insulin dari luar untuk menghasilkan insulin. Tipe 2 ini disebut diabetes mellitus tak tergantung insulin atau DMTTI. Kondisi ini terjadi karena sel beta pankreas tidak cukup membentuk insulin. Pengobatan pertama adalah dengan diet dan olahraga, kemudian minum obat, dan insulin. Tipe 3 yaitu tipe kehamilan. Gestational diabetes mellitus atau GDM merupakan diabetes yang terjadi pada wanita hamil yang sebelumnya tidak mengidap diabetes. Yang terakhir, tipe lain ini terjadi karena kelainan genetik penyakit pankreas atau trauma pankreatik, obat, infeksi, antibodi, sindroma, penyakit lain, dan penyakit dengan karakteristik gangguan endokrin. Selanjutnya, faktor risiko diabetes mellitus. Faktor risiko diabetes terdiri dari faktor yang dapat dimodifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah ras atau etnik, kelamin, riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, riwayat melahirkan bayi lebih dari 4.000 gram, riwayat lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR kurang dari 2.500 gram. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi yaitu berat badan lebih atau obesitas abdominal, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia, diet yang tidak sehat dan tidak seimbang atau tinggi kalori,
Kondisi prediabetes yang ditandai dengan toleransi glukosa terganggu atau TGT 140-199 mg/dl dan merokok. Pengobatan penyakit diabetes mellitus. Terdapat dua intervensi farmakologis diabetes, yaitu dengan obat antihiperglikemia oral atau antidiabetes oral dan suntikan. 10 suntikan insulin merupakan keharusan bagi penderita diabetes mellitus tipe 1. Sedangkan penderita diabetes tipe 2 akan mendapatkan antidiabetes oral untuk penanganan awal. Pola dan kesesuaian dengan standar, terutama antidiabetes oral sebagai lini pertama terapi farmakologi diabetes tipe 2, sangat penting agar terapinya tepat. Penanganan yang tepat akan mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan harapan hidup penderita diabetes mellitus tipe 2. Upaya pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus di Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, upaya efektif untuk mencegah dan mengendalikan diabetes harus difokuskan pada faktor-faktor risiko. Pencegahan dan pengendalian diabetes jelas membutuhkan perhatian semua orang dan juga kebijakan nasional dengan pendekatan revolusioner. Penyelesaian masalah diabetes terkait dengan perubahan perilaku dan membangun sinergi positif untuk menumbuhkan iklim yang kondusif pada aspek pencegahan dan perubahan perilaku pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, serta institusi seperti tempat kerja. 3 hal utama perlu dilakukan, yakni yang pertama, perubahan perilaku yang terkait makanan sehat dan berimbang, aktivitas fisik, menghindarkan diri dari rokok dan alkohol. 2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. 3. Perbaikan tata laksana penanganan penderita dengan memperkuat pelayanan kesehatan primer, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus melalui video message di Ministerial Conference on Diabetes. 3 strategi untuk mempercepat program pencegahan dan pengendalian diabetes adalah prevention, and prevention. Penyakit tidak menular yang kedua yaitu hipertensi. Menurut Kemenkes RI pada tahun 2014, hipertensi adalah kelainan sistem sirkulasi darah yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah di atas nilai normal atau tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh WHO. WHO mendefinisikan hipertensi sebagai keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Sistolik adalah tekanan darah pada saat jantung memompa darah ke pembuluh nadi atau saat jantung berkontraksi. Sedangkan diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung mengembang atau relaksasi. Tanda dan gejala hipertensi yang bisa saja terjadi yaitu yang pertama sering sakit kepala, gangguan penglihatan, mual dan muntah, nyeri dada, sesak napas, muncul bintik-bintik darah di mata, wajah memerah dan pusing. Gambaran permasalahan penyakit hipertensi di dunia dan di Indonesia. Secara global, menurut WHO, diketahui bahwa saat ini prevalensi hipertensi secara global sebesar 22% dari total penduduk dunia. Prevalensi hipertensi terbanyak di dunia terdapat di negara Afrika, yaitu sebanyak 27%. Selanjutnya, peringkat kedua diduduki oleh Mediterania Timur, yaitu sebanyak 26%. Peringkat ketiga diduduki oleh Asia Tenggara, yaitu sebanyak 25%. Selanjutnya, pada peringkat keempat diduduki oleh Eropa, yaitu sebanyak 23%. Dan prevalensi hipertensi terkecil terdapat di Amerika Serikat, yaitu sebanyak 18%. Data regional. Berdasarkan laporan riset kesehatan dasar tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, diketahui prevalensi hipertensi paling tinggi terdapat pada kelompok umur lebih dari 75 tahun, yakni 69,5%. Sementara prevalensi paling kecil yakni pada kelompok umur 18-24 tahun dengan persentase 13,2%. Selanjutnya, klasifikasi hipertensi.
Berdasarkan penyebabnya, ada hipertensi primer atau hipertensi esensial, yaitu hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui atau idiopatik, walaupun sering dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak atau inaktivitas dan pola makan. 2. Hipertensi sekunder atau hipertensi non-esensial, yaitu hipertensi yang diketahui penyebabnya. Pada sekitar 5-10% penderita hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal. Sekitar 1,1-2% penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu, misalnya pil KB. Klasifikasi hipertensi berdasarkan bentuk dibagi menjadi beberapa macam, yaitu hipertensi diastolik atau diastolic hypertension, hipertensi campuran yaitu sistol dan diastol yang meninggi, dan hipertensi sistolik atau isolated systolic hypertension. Klasifikasi hipertensi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama adalah prahipertensi, yaitu tekanan darah sistolik 120-139 mmHg dan tekanan darah diastolik 80-89 mmHg, tergolong prahipertensi. Yang kedua, hipertensi tingkat 1, yaitu tekanan darah sistolik 140-159 mmHg atau tekanan darah diastolik 90-99 mmHg. Yang ketiga, hipertensi tingkat 2, tekanan darah sistolik lebih dari 160 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 100 mmHg. Yang terakhir, hipertensi krisis jika tekanan darah tiba-tiba melebihi 180/120 mmHg. Faktor risiko dari penyakit hipertensi: yang pertama, usia; yang kedua, kondisi kesehatan tubuh; yang ketiga, gaya hidup seperti stres, terlalu banyak makan garam, kekurangan kalium, kelebihan berat badan, dan tidak aktif bergerak secara fisik. Selanjutnya, pengobatan hipertensi. Tekanan darah tinggi bisa diatasi dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Namun, pada beberapa penderita, perubahan gaya hidup juga harus disertai dengan konsumsi obat, misalnya obat antihipertensi. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu perubahan gaya hidup. Gaya hidup sehat yang perlu dijalani antara lain mengonsumsi lebih banyak buah dan sayur-sayuran, mengurangi konsumsi garam hingga kurang dari 1 sendok teh per hari, memperbanyak aktivitas fisik dan rutin berolahraga, menurunkan berat badan berlebih dan menjaga berat badan ideal, serta menghentikan kebiasaan merokok. Dapat juga dilakukan dengan cara menghindari atau mengurangi konsumsi minuman beralkohol, mengurangi konsumsi minuman berkafein seperti kopi, teh, atau cola. Konsumsi obat yang bisa digunakan yaitu angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB seperti losartan dan valsartan, penghambat renin seperti aliskiren, dan vasodilator seperti minoxidil. Selanjutnya, pencegahan hipertensi. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hipertensi, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Yang kedua, berolahraga secara rutin. 3. Konsumsi makanan yang rendah lemak dan kaya serat. 4. Kurangi garam. 5. Kurangi konsumsi alkohol. 6. Berhenti merokok. 7. Konsumsi kafein sesuai dengan yang dianjurkan. Pencegahan hipertensi di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, membuat beberapa kebijakan dalam upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi, yaitu antara lain: 1. Mengembangkan dan memperkuat kegiatan deteksi dini hipertensi secara aktif atau screening. 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan deteksi dini melalui kegiatan Posbindu PTM. 3. Meningkatkan akses penderita terhadap pengobatan hipertensi melalui revitalisasi puskesmas untuk pengendalian PTM
melalui peningkatan sumber daya tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten dalam upaya pengendalian PTM, khusus tata laksana PTM di fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas.